wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di ruangan ini di komunitas belajar S Toro Bersatu. Jadi di sini kita berbagi, tempatnya kita berbagi, saling belajar bersama, untuk satu tujuan, gitu ya. Bapak Ibu yang akan menghormati, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari program PKG yang selama ini saya lakukan. Dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kami izin dan juga Bapak Ibu guru untuk memberikan izin kepada saya untuk mengikuti PKG ini. Pada hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang akan saya terapkan di lingkungan di sekolah ini. Jadi di sini saya menggunakan model SEM, Sport Education Model, di UPT SDN nomor 2. Di sini saya akan mengadakan festival bal bekel. Ini singkatan dari Festival Balapan Batok Kelapa. Tujuannya yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan fisik melalui permainan tradisional. Lanjut, Pak Den. Nah, di sini latar belakang dari kegiatan ini saya adakan di sekolah ini. Yang pertama, di sini saya melihat minat gerak siswa saat ini semakin tergerus oleh pesatnya penggunaan teknologi, khususnya gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan ini seringkali membuat siswa lebih tertarik pada konten hiburan digital daripada kegiatan belajarnya, khususnya kegiatan gerak. Akibatnya waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru terbuang percuma untuk bermain game atau menonton video. Hal ini tentu saja berdampak pada penurunan motivasi belajar peserta didik dan prestasi akademik mereka. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik di UPT SDN Kepulauan 2 ini untuk belajar dan berkembang melalui permainan tradisional yang menyenangkan dengan pendekatan SEM tadi, Sport Education Model. Jadi SEM ini dalam konteksnya banyak peserta didik yang kurang tertarik pada kegiatan fisik yang melibatkan aspek budaya, kurangnya mewadai untuk mengekspresi suara, pilihan dan kepemilikan mereka. Melalui festival batok dengan menerapkan SEM dalam permainan tradisional memberikan peluang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui olahraga yang menyenangkan dan penuh nilai sosial. Jadi SEM ini nanti saya selaku guru memfasilitasi anak-anak mereka mengelola kegiatan ini. Jadi nanti panitianya juga anak-anak. Jadi ini melibatkan semua anak-anak untuk berperan aktif. Selanjutnya tujuan dari program. Yang pertama, ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan fisik dan sosial melalui permainan tradisional. Yang kedua, meningkatkan rasa kepemilikan dan pilihan serta peserta didik dalam kegiatan yang berpusat pada mereka melalui peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi festival. Di sini tujuan yang ketiga, mendorong siswa
untuk bekerja dalam kelompok serta memperkuat hubungan sosial ya, antara siswa dan antar siswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat, menurunkan semangat kompetisi yang sehat dan sportivitas melalui pertandingan balap batok yang melibatkan semua kelas. Jadi di sini kegiatan SEM ini ya, guru memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik memiliki suara dalam merencanakan dan menjalankan festival, dan memberikan mereka kendali atas bagaimana kegiatan balap batok yang saya rancang nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu capaiannya. Yang pertama, keterlibatan peserta didik dalam perencanaan. Setiap kelas ya nanti dilibatkan dalam perencanaan festival. Nanti saya buatkan panitia. Nanti untuk festivalnya dari panitianya juga dari anak-anak. Indikator yang tercapaian ya, setiap kelas memiliki tim yang dipilih oleh siswa dan aturan yang telah disepakati. Aturannya pun nanti biar mereka yang membuat. Nah, jadi kita libatkan semua anak-anak. Langkah aksinya ya, membuat sesi diskusi dan pertemuan kelas untuk mendengarkan suara dan pilihan siswa. Nah, yang kedua, peningkatan keterampilan sosial dan kerjasama. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mempersiapkan perlombaan. Indikatornya kolaborasi yang terlihat dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Ini nanti akan mengadakan latihan balap batok dan sesi diskusi tentang pentingnya kerjasama. Yang ketiga, penguatan kepemilikan ya, dalam pembelajaran fisik. Ya, di sini siswa mengorganisir terlibat aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi. Siswa diberi tanggung jawab dalam menyusun jadwal, mendekorasi area lomba, dan nanti wasitnya juga nanti dari anak-anak. Jadi rencana untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor utama. Di sini peserta didik akan menjadi perencana, pelaksana, dan evaluasi kegiatan. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih peran dalam tim, termasuk sebagai peserta, pelatih, panitia. Hal ini mengoptimalkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab siswa terhadap kegiatan festival batok yang akan dilaksanakan nanti. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi saya sengaja melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah ini, melibatkan bapak ibu semuanya. Ya, nanti di sini jadwalnya ya, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan, dengan festival sebagai puncak pada akhir bulan. Jadi nanti rencananya saya buat ya seminggu sekali, nanti untuk tahapan-tahapan ini, dan nanti ada yang istilahnya puncak acara kita gelar bersama di halaman sekolah ini. Untuk peserta, peserta ini ya, program ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan di luar jam pelajaran reguler, melibatkan semua peserta kelas 4 hingga kelas 6. Ini gambaran saya. Mitra, jadi mitra ini saya melibatkan bapak ibu semuanya, komunitas belajar yang ada di sekolah ini, termasuk guru mapel. Nanti mungkin ada guru agama, nanti bisa membimbing anak-anak dalam pembukaan berdoa ketika melaksanakan pembukaan. Mungkin ada guru bahasa Indonesia nanti memandu anak-anak dalam membuat laporan atau membuat evaluasi itu. Guru PPKN
Nah, itu bisa mengamati, menilai ketika anak-anak kerjasamanya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Nah, seperti itu keterlibatan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini Guru PJOK membimbing teknik balapan motor itu. Oke. Kepala sekolah ini memberikan dukungan atau izin program ini. Oke. Terus orang tua ini bisa memberikan dukungan kegiatan, moral maupun fisik, seperti nanti juga bisa menjadikan relawan. Siswanya ini sebagai peserta atau kontributor dari dalam kegiatan balap pokok. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, sekolah ini memiliki fasilitas lapangan yang cukup untuk menyelenggarakan festival ini. Halaman luas, dan juga nanti bisa dipakai. Di sini Guru PJOK memiliki pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional. Nanti anak-anak saya bimbing, saya bantu untuk melaksanakan kegiatan balap pokok itu. Dan kemarin juga mereka sudah mengenal dan kita juga punya alatnya. Dengan pendekatan aset based thinking, kita akan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk tenaga pengajar, fasilitas olahraga, dan semangat kebersamaan di antara guru, peserta didik, dan orang tua. Lanjut. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan beberapa instrumen pengumpulan data. Di sini menggunakan survei untuk mengukur keberhasilan, pengadaan survei dengan peserta didik, menilai keterlibatan, kepuasan, dan pembelajaran mereka selama kegiatan. Kita evaluasi itu. Wawancara dengan orang tua, mendapat umpan balik mengenai perkembangan sosial dan fisik anak-anak mereka. Refleksi guru, dan nanti mengevaluasi sejauh mana mengembangkan keterampilan sosial dan fisik melalui kegiatan ini. Alat pengumpulan data ini meliputi kuesioner, wawancara, dan observasi selama kegiatan. Lanjut. Kemungkinan tantangan. Nah, pastinya di dalam kegiatan itu pasti ada tantangan, yang kemungkinan nanti muncul. Ada beberapa tantangan yang mungkin muncul. Yang pertama, kurangnya partisipasi. Nanti solusinya menyediakan sesi pemanasan yang menyenangkan dan melibatkan siswa dalam berbagi peran seperti juri, nanti kita bagi. Dan untuk keterbatasan fasilitas, mungkin ruang yang terbatas di sekolah bisa menghambat pelaksanaan acara. Solusinya mengatur jadwal yang efisien, memaksimalkan penggunaan area yang ada dengan mengatur jalur balap yang sederhana dan aman. Saya rasa nanti di sini halaman ini juga cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, masalah kesehatan atau cedera, nanti beberapa siswa mungkin mengalami cedera. Nanti solusinya memastikan adanya prosedur keselamatan yang jelas dalam melakukan balap badok tersebut, menggunakan alat yang aman bagaimana, dan juga nanti kita sediakan untuk kotak P3K dan seperti itu. Berhubung pembelajaran SEM ini masih asing, jadi peserta didik ini karena di sini memberikan kemandirian, mengelola event, maka di sini peran guru sangat penting. Dengan melakukan bimbingan dan penghalusan dan terus aktif dalam memantau perkembangan dan kesiapan kegiatan yang akan dilakukan. Karena ini memang SEM ini hal baru, nanti
nanti kita bimbing bersama-sama untuk memberikan pengalaman kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka agar nanti bisa menjadi pengalaman belajar yang bermakna yang bisa diterapkan nanti di kehidupan yang akan datang. Seberapapun pengalaman yang kita berikan kepada peserta didik pasti sangat berharga untuk masa depannya. Itu ya tidak hanya di pembelajaran BSOK, tentunya Bapak Ibu ini juga di kelas memberikan pengalaman-pengalaman itu sedikit apapun pasti akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Teruslah melangkah meski itu pelan, ya, karena dengan melangkah akan menjadikan kita dekat dengan tujuan. Semoga langkah kita selalu direstui oleh Allah sehingga dimudahkan. Sekian, terima kasih pemaparan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti dalam bentuk festival puncak, nanti ya kita buatkan reward. Jadi itu tidak harus yang nilainya besar, bisa nanti anak-anak disuruh membuat kreativitas untuk piala itu nanti bisa dirangkai dari botol-botol bekas terus dibuntel karo kertas emas. Itu juga suatu penghargaan untuk anak-anak, walaupun itu nilainya sederhana, tapi penghargaan itu sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang kegiatan ini, monggo kami persilakan. Monggo Bu. Medis itu melibatkan siapa? Nanti kita semuanya terlibat Bapak Ibu saja. Karena kan hanya permainan yang ringan, yang anak-anak juga sudah terbiasa dengan kegiatan itu. Siapa yang dilakukan Terima kasih Bu Yul. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Cukup, ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah, dan juga untuk bermanfaat untuk peserta didik kita semuanya. Sekian.